Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semua, hari ini saya akan menjawab pertanyaan di hari ke-6 tugas di luar kelas. Adapun pertanyaannya yaitu apa pengertian dari individual system? Individual system adalah proses belajar pada anak yang berpusat bahwa anak itu sebagai subjek bagi motivatornya. Lalu yang kedua yaitu mengapa harus diterapkan individual system, karena dengan menerapkan individual system dalam proses belajar anak tersebut, maka akan cepat menumbuhkan minat pada diri anak tersebut. Lalu yang selanjutnya, tujuan dari individual system. Tujuan dari menerapkan individual system agar proses belajar anak tersebut dilakukan secara optimal dan dapat menumbuhkan minat belajar dan minat baca terhadap anak tersebut tanpa ada paksaan. Lalu peran motivator dan peran murid dalam menerapkan individual system itu peran motivator sebagai guru dan sebagai fasilitator dalam kegiatan belajar tersebut. Sedangkan peran murid itu sebagai subjek bagi motivator tersebut. Kemudian apa perbedaan antara individual system dengan classical system? Nah, di sini perbedaannya. Individual system itu mengajarkan anak secara bersama-sama namun dengan materi yang berbeda. Jadi materinya itu sesuai dengan kemampuan dan kemauan anak tersebut. Sedangkan classical system itu mengajarkan dengan anak secara bersamaan namun dengan materi yang sama. Kemudian cara menerapkan individual system, cara motivator agar bisa menerapkan individual system itu, yang pertama mereka harus mengetahui apa kemauan anaknya, kemudian mengetahui apa kemampuan anak tersebut, sehingga akan membuat si anak tersebut tertarik untuk belajar. Lalu dampak jika terjadi atau jika dilakukan penerapan individual system, itu dampaknya akan membuat anak senang untuk belajar dan tumbuh minatnya. Namun dampak jika tidak diterapkan individual system, maka itu akan membuat anak bosan, terus tidak ingin mengulangi kegiatan belajar tersebut, sehingga sulit untuk timbul minat atau menumbuhkan minat anak tersebut untuk belajar. Dan yang bagian B itu pengertian dari variation skill. Variation skill itu adalah kemampuan seorang guru atau seorang motivator dalam memvariasikan kegiatan belajar di dalam kelasnya. Kemudian mengapa seorang motivator atau guru tersebut harus memvariasikan kegiatan belajar? Karena anak-anak itu cenderung mudah bosan. Jadi untuk mengatasi hal itu, maka guru perlu memvariasikan serta membuat hal-hal menarik dalam kegiatan belajar di dalam kelas. Kemudian tujuan dalam menerapkan kemampuan guru memvariasikan kegiatan belajar dalam kelas itu, tujuannya membuat anak tidak cepat bosan, sehingga membuat anak tertarik untuk mengulangi kegiatan belajar tersebut agar tumbuh minat belajarnya. Lalu aspek belajar itu ada 3 ya. Aspek pertama yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, aspek kognitif itu aspek yang berkaitan dengan pemikiran. Nah, aspek yang berkaitan dengan pemikiran itu seperti menerapkan, menganalisa, sehingga membuat pola pikir anak tersebut diterapkan. Kemudian aspek afektif itu lebih cenderung ke emosional, yaitu dengan kegiatan memberikan penghargaan, penilaian. Kemudian psikomotorik itu aspek yang berkaitan dengan kegiatan gerak, kemampuan untuk menggerakkan kemampuan atau keterampilan dalam menggerakkan fisik atau kemampuan fisik.
Kemudian cara guru atau cara motivator untuk menerapkan memvariasikan dalam kegiatan belajar di dalam kelas itu dengan cara mengenali anak tersebut, sehingga kita tahu apa yang membuatnya tertarik, memahami anak-anak sehingga kita tahu bagaimana cara membuatnya tertarik untuk belajar. Jadi divariasikan sesuai dengan anak-anak tersebut. Nah, untuk bagian C itu hukum akibat. Hukum akibat itu, jika proses pembelajaran menyenangkan, maka akan berakibat anak tersebut ingin mengulanginya lagi. Dan hukum latihan. Nah, hukum latihan itu, jika anak-anak sudah berulang-ulang melakukan kegiatan tersebut, maka dia akan terus berlatih sehingga muncul kemampuan dan keterampilan dari berlatih tersebut. Nah, untuk hukum kesiapan, jika anak sudah terlatih, sudah memiliki kemampuan, maka dia akan siap untuk melakukan kegiatan proses belajar tersebut sehingga tumbuh minatnya. Mungkin hanya ini jawaban dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.